Siasat licik Agus pelaku tega habisi nyawa anak bos sate, pura-pura tanya nomor rekening. Pengakuan mengejutkan terduga pelaku pembunuh anak bos sate di Boyolali, sempat pancing ibu korban ingin bayar utang dan menanyakan nomor rekening. Hal tersebut terungkap dari video yang beredar, seusai terduga pelaku bernama Agus, 30, ditangkap aparat kepolisian. Anak bos sate inisial AO, 6. Menjadi korban dari aksi perampokan disertai kekerasan di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 29 Januari 2026, sore. Perampokan adalah tindak kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam hukum pidana Indonesia, perampokan termasuk pencurian dengan kekerasan, diatur dalam pasal 365 KUHP. Dalam video yang beredar di media sosial itu, Agus mengaku di hadapan aparat, sempat berbincang dengan korban, Daryanti. Agus mengaku masuk rumah begitu saja, karena pintu pagar rumah tak dikunci. Tapi, ia tak langsung membekap Daryanti, melainkan memanggilnya. Pria itu memang sebelumnya kenal dengan Daryanti, lantaran keduanya tetangga. Daryanti, ini Bang Agus. Aku mau bayar utang, kata Agus, dalam video itu. Daryanti setelah itu keluar menemui Agus. Agus sempat pula tanya nomor rekening Daryanti. Setelah diberikan, Agus mengaku mencatat nomor itu. Setelah itu, terjadilah peristiwa itu. Agus mencekik leher Daryanti. "Gus, apa ini?" "Sudah, utangmu anggap lunas saja," kata Agus, menirukan ucapan Daryanti. Tapi Agus tetap menyayat leher Daryanti, pakai pisau cutter. Belum diketahui, apa alasannya dan bagaimana ia membunuh anak Daryanti yang masih berusia 6 tahun, Orlin. Keluarga Daryanti mengungkapkan bahwa Agus sempat ditagih membayar utang oleh Daryanti sebelum terjadi insiden perampokan dan pembunuhan nan keji itu. Keluarga menyebutkan bahwa Daryanti menagih utang kepada tetangganya tersebut sekitar 5 atau 6 hari lalu. Penagihan tersebut diduga memicu kemarahan Agus. Wahyudi, 60, salah satu keluarga korban. Agus tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban, namun keduanya saling mengenal. Bahkan, hubungan antara korban dan pelaku disebut cukup baik. Bahkan istrinya terduga pelaku ini sering main ke sini, rumah korban, ungkapnya. Wahyudi menuturkan bahwa insiden ini kemungkinan besar dipicu masalah hutang piutang antara korban dan pelaku. "Setahu saya kalau gak salah 5-6 hari lalu itu si Daryanti, korban, minta menagih utang sama AG. Karena belum ada AG marah dan seterusnya, berujung penganiayaan," pungkasnya. Peristiwa perampokan sadis ini terjadi di rumah Daryanti di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kamis, 29 Januari 2026. Saat kejadian, suami Daryanti, Purwanto berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Sehari-hari mereka memang menjalin hubungan LDR, sehingga Daryanti hanya bersama 2 anaknya saja di rumah itu. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya di desa tersebut. Rumah mereka cukup megah dibanding tetangga sekitar. Purwanto punya warung sate kambing di Singkawang, dan dikenal cukup sukses. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya anak bungsu mereka. Orlin, 6, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan dengan posisi kepala tenggelam di dalam bak mandi. Sementara itu, Daryanti mengalami luka pada bagian leher. Ngatirin memberikan kesaksian mencekam terkait insiden perampokan sadis yang menimpa adik ipar dan keponakannya di Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Aksi perampokan sadis tersebut terjadi di rumah Purwanto yang merupakan pengusaha sate kambing, pada Kamis, 29 Januari 2026. Insiden perampokan itu mengakibatkan seorang bocah berusia 6 tahun berinisial AO meninggal dunia. Sedangkan ibu korban yaitu Daryanti mengalami luka parah di bagian leher hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ngatirin menjadi yang pertama mendatangi rumah korban setelah perampokan tersebut terjadi. Awalnya Purwanto yang berada di Kalimantan Barat, menelepon Ngatirin memberikan kabar bahwa rumah ini kerampokan. Ternyata Purwanto meminta Ngatirin untuk segera mendatangi rumah adik iparnya karena kondisinya disebut sangat gawat. Istri itu, istrinya Ngatirin. Dibel sama suaminya korban, Purwanto. "Saya disuruh ke rumahnya sini, pokoknya gawat," kata Ngatirin. Istrinya gawat-gawat. "Saya langsung ke sini," imbuhnya. Temukan Daryanti bersimbah luka.
Saat ditemui wartawan tribunsolo.com, Ngatirin baru saja kembali dari rumah sakit setelah mengantarkan Daryanti yang mengalami luka serius. Dengan wajah pucat, ia menceritakan kondisi memilukan yang pertama kali dilihatnya ketika masuk ke dalam rumah korban. Ngatirin mengaku mendapati adik iparnya dalam kondisi mengenaskan dengan luka di bagian leher. Dalam keadaan kritis itulah, Daryanti masih sempat memikirkan keselamatan anaknya. Ngatirin menuturkan, Daryanti memintanya untuk segera menyelamatkan anaknya yang berada di kamar mandi. "Olin neng kamar mandi, Olin neng kamar mandi, Olin di kamar mandi," gitu, kata Ngatirin menirukan ucapan Daryanti. Mendengar permintaan tersebut, Ngatirin langsung berlari menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Ngatirin menemukan keponakannya, Adisa Orlin, 6, dalam kondisi sangat mengenaskan. Kepala korban diketahui berada di dalam ember yang terisi penuh air. Dengan harapan korban masih bisa diselamatkan, Ngatirin segera mengangkat tubuh keponakannya agar air di dalam tubuhnya bisa keluar. Namun, harapan tersebut pupus. Namun begitu diletakkan di lantai, sudah nggak bernyawa, ungkapnya dengan suara terbata. Setelah memastikan kondisi anaknya, Ngatirin kembali berusaha menolong Daryanti yang keadaannya semakin melemah. "Saya langsung nulungi Ibu Negenti," tutup Ngatirin. Diberitakan sebelumnya, peristiwa perampokan sadis terjadi di rumah megah milik Purwanto, warga Dukuh Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 29 Januari 2026. Dalam kejadian tersebut, anak Purwanto yang masih berusia 6 tahun, tewas mengenaskan. Bocah malang itu ditemukan tewas dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumah. Hingga kini, peristiwa tragis tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.